di Ramadan ini, khusus untuk Istiqlal. Benar-benar ini suatu ujian yang berat buat kami, karena kami menampilkan Istiqlal ini diobsesikan sebagai barometer masjid Indonesia. Indikatornya kita akan menciptakan masjid yang satu sisi makmur, tapi pada sisi lain kita tetap mengindahkan protokol kesehatan. Tidak boleh masjid itu menjadi penyemai COVID. Saya juga sekaligus menghimbau pada malam ini, melalui teman-teman semuanya ya, bahwa COVID-19 ini belum selesai. Masih ada ekornya yang tidak boleh kita pandang enteng. Ya. Yang kedua juga, para jamaah hati-hati dalam kondisi seperti apapun. Tetap hati-hati. Kalau misalnya suhunya naik, ada kelainan, lebih baik tidak ke masjid, jangan sampai nanti ikut menimbulkan persoalan. Yang ketiga, saya juga minta kepada semuanya jamaah Masjid Istiqlal itu ya, mengindahkan protokol internal Istiqlal, lewatlah di tempat-tempat yang legal ya. Kami sudah cukup membuat fasilitas untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kelompok-kelompok difabel ya. Obsesi kami Masjid Istiqlal itu ramah terhadap perempuan, ramah kelompok difabel, ramah terhadap anak-anak, ramah terhadap orang tua. Apa buktinya ramah terhadap orang tua? Orang sakit kami siapkan kursi roda. Jadi saya minta kepada siapapun yang mungkin perlu dijemput, tim kursi roda kami ada. Yang kedua, kelompok-kelompok di difabel lain kami siapkan tempat di barisan depan ya, entah itu tunarungu, tunanetra, tuna apapun, kami siapkan tempat di bagian depan. Bahkan kami berusaha untuk menghadirkan penerjemah ya, siapa tahu tunarungu ingin juga mendengarkan ceramah dan menjelaskan penjelasan yang kita juga hadirkan. Tapi ini lagi sementara diproses, dapat atau enggak ini ya, mohon kesabarannya. Dan ramah terhadap anak-anak, kami ada tempat penitipan bayi. Jadi kalau ada ibunya punya anak bayi, ya boleh dengan babysitternya dibawa main-main. Kita siapkan tempat khusus biar ibunya itikaf di atas, pembantu dan anaknya disimpan di bawah. Nah, saya kira tidak ada masjid yang tetap saya menyiapkan segala macam seperti ini. Bahkan tempat bermain anak-anak kecil itu tidak mengganggu orang dewasa di atas. Kebetulan kita di sini ada fasilitas TK ya, dan fasilitasnya itu nanti bisa kita kerjasamakan buat anak-anak mereka yang datang ke masjid itu bisa menggunakan fasilitas yang kami miliki. Dan juga kami mempersiapkan segala macam yang bisa menimbulkan dampak. Kami ingin Istiqlal zero accident sampai terakhir Ramadan. Pemadam kebakaran kami standby-kan di sini, ada kantornya, ada tempatnya khusus ya. Ya, dari situlah nanti kalau misalnya ada yang kejepit lift misalnya ya, ada yang jatuh dari lantai 2, ada yang kecebur di sungai, atau ada ular atau kalajengking, segala macam yang bisa timbul itu akan dihandle oleh pemadam kebakaran. Kami juga standby-kan 2 ambulans kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit. Rumah sakit rujukan pun juga kami koordinasikan. Tim kami juga tim evakuasi dengan pakaian uniformnya khusus itu juga kami lakukan, kami siapkan. Jadi kami sudah menghitung A sampai Z apa yang bisa terjadi. Opsi-opsinya pun juga, opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4 kami siapkan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah Istiqlal ini menampilkan karya internasional. Sekian lama masyarakat merindukan Istiqlal, kita fasilitasi menghadirkan artis Quran lah gitu. Mau baliknya penceramah-penceramahnya pun juga insya Allah kita pilih yang terbaik dari segala umur. Kaum milenialnya juga ada ya, jangan hanya orang tua tapi kita fasilitasi semuanya.
Dan yang paling penting juga untuk buka puasanya, insya Allah kami siapkan minimum itu air, mungkin kurma ya. Tetapi kalau nanti ada yang tidak dapat makanan berat, ya keterbatasan kami memang dalam proses ya. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, 10 terakhir Ramadan kita pernah mencapai rekor. Rekornya itu tidak pernah Istiqlal itu dihuni sampai lantai 5 etikaf pada periode kita inilah. Nah, tapi tiba-tiba ada COVID. Saya nggak tahu nanti ini etikaf Ramadan ini apakah kita akan buka seperti itu atau belum. Saya akan mengikuti perkembangan peraturan pemerintah dan COVID itu sendiri. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kerinduan jamaah terhadap Istiqlalnya ini kita harus fasilitasi. Yang terakhir kami juga koordinasi dengan kendaraan. Jadi kami punya MOU dengan kereta api supaya diberikan fasilitas khusus untuk jamaah Istiqlal. Jadi kita akan dekat terminalnya di sini, ada Gambir ada di sini. Nah, insya Allah MOU kita dengan kereta api Indonesia, kemudian juga kita siapkan halte bus di depan pintu Istiqlal sehingga dari manapun juga bisa gampang diakses. Kami juga menyiapkan basement. Jadi kalau para jamaah melihat tidak ada mobil, tidak ada motor diparkir di atas, itu karena diparkir semuanya di basement. Ada 800 mobil dibawa diparkir ditambah dengan motor sehingga di atas itu kelihatan bersih. Dan saya mohon juga menghimbau, mari kita merawat, memelihara Istiqlal. Taman-taman yang begini indah jangan sampai dirusak. Kemudian juga lampu kami juga siapkan bagi mereka yang ingin mencas handphonenya ya, jangan diotak-atik listriknya. Kami cukup memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting juga untuk saya sampaikan, kami menyiapkan 140 CCTV setiap sudut. CCTV yang paling canggih, ada biometriknya. Jadi siapapun yang melakukan kejahatan di Istiqlal, misalnya mencopet atau mengambil tasnya orang, handphonenya orang, dalam tempo hitungan detik itu bisa dideteksi oleh komputer. Ada bersudut di mana, sepanjang masih di dalam pagar Istiqlal itu pasti bisa ditemukan dalam tempo detik. Sistem satpam kami sudah apel kemarin. Apel siaga kami ini melibatkan Satpol PP, Kodim, Polsek, ditambah dengan tim internal security kami. Ya, kami siap mengantisipasi segala macam kemungkinan dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Mudah-mudahan Allah membantu kami, sebab kami sudah mengeliminir segala mungkin celah yang bisa terjadi di Istiqlal. Kami antisipasi. Jadi kami punya opsi 1, 2, 3. Ada pertanyaan? Pak, kapasitas jamaah seperti apa Pak? Kemudian antisipasi? Di 3 tempat penitipan sepatu, sandal, kemudian tempat keluar masuknya kendaraan, naik ke lantai dari basement ke atas, tangganya di situ kami siapkan beberapa tangga. Kemudian juga masuk ke Istiqlal, pintu-pintu masuk kan di situ harus melewati monitor kan untuk mengukur suhu. Ya. Kemudian juga kami punya sistem tersendiri untuk jumlah perhitungan berapa. Jadi komputer bisa menghitung berapa jumlah jemaah yang masuk di situ. Nah, kalau nanti misalnya melewati kapasitasnya, kami tutup pintunya di situ. Karena saya khawatir terjadi penumpukan di dalam penitipan sandal sepatu. Walaupun itu kemungkinannya kecil, karena dulu memang di bawah tangga ya, pintu-pintu masuk itu. Sekarang ini kami tebar sampai laki perempuannya berbeda, di sudut kanan, belakang, kanan kiri tempat penitipan sepatu sandal teruji coba kemarin di hari Jumat itu aman insya Allah. Ya, mudah-mudahan nyamanlah para jamaah sekalian. Kami juga siapkan air minum gratis, tidak perlu bawa air minum. Kami punya pabrik air minum di sini, kapasitasnya bisa 10.000 liter per hari. Jadi saya ingin mengobsesikan masjid kita ini seperti di Saudi, di Makkah, di Madinah. Jadi di situ ada air minum yang kita siapkan. Mungkin hari pertama, terutama besok ya insya Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan. Panggungnya pun juga ya lain lah. Pokoknya New Istiqlal.
ada lagi. Kapasitasnya ini berapa? Kapasitasnya itu kalau penuh ini kan bisa 250.000, tapi kita isi hanya dalaman masjidnya. Ruang intinya Masjid Istiqlal itu mungkin 100.000. Ya, karena kalau lewat tadi itu kami khawatir nanti ada penumpukan di tempat-tempat parkir dan di tempat pintu keluar masjid, karena kita kan pintu yang utara, timur, selatan, pintu depannya kita nggak ada ya. Maka itu kita harus mengantisipasi semua kemungkinan yang akan terjadi. Ya, tim security kami itu punya opsi kalau sudah sampai sekian jumlahnya ada masalah nggak di atas, nah itu kita semua berkoordinasi. Iya. Berarti sekitar 100 ribuan dari ditangkap, 10 ribu ditutup Pak. Iya, kita kalau kemarin hari Jumat itu mungkin ada sampai 20 ribuan, 30 ribuan. Tapi antisipasi nanti hari 10 terakhir itu maksimum 100.000. Lebih dari 100.000 mungkin belum waktunya karena masih ada penyempurnaan pintu masuk dari parkir itu belum selesai. Nah, parkir yang sebelah barat ini juga belum selesai karena kan Istiqlal masih dalam tahap renovasi, ya kan? Kita perlu Istiqlal ini, pagar ini nanti akan dibongkar, dipindahkan ke seberang sungai sehingga Istiqlal ini nanti dikelilingi sungai. Ya, kalau nanti Ramadan tahun akan datang tambah lebar Istiqlal ini, tambah cantik ya, insya Allah. Ada perbedaan Pak tahun lalu dengan tahun ini? Oh, banyak. Manfaatnya? Banyak sekali. Anda lihat sendiri nantilah. Malam ini yang seterusnya berapa gelombang Pak untuk sholat Ahmad Tarawih? Oh, kita konsisten tahun lalu ya, berapa tahun ya, kita 20 rakaat langsung tambah witir 3 rakaat dengan qari internasional, dan itu pendek-pendek, penceramahnya pun kami batasi pendek, pengajinya juga jangan terlalu panjang ya, kemudian doanya pun juga tidak terlalu panjang karena jangan terlalu lama tinggal di masjid berkerumun, itu kita menghormati, itu bagian dari protokol Istiqlal itu. Ya, kalau dulu kan khatam 30 juz sampai akhir ya, kalau ini enggak, satu halaman itu kita bagi 4, biasanya satu halaman itu 1 rakaat supaya nanti tingkat kecepatan selesai tarawihnya itu, doanya pun juga panjang-panjang. Sekarang kita hanya doa panjang itu di akhir, jadi frekuensi kelamaan tinggal di Istiqlal ini enggak, itu diharapkan jam 9 itu sudah selesai, biasanya kan bisa sampai jam 10:30. Nah, kecuali nanti etikafnya kami akan mengukur ya, itikaf itu berapa kemampuan Istiqlal ini ya. Yang saya harus hati-hati betul itu adalah itikafnya. Itikaf itu kalau pengalaman sebelum COVID itu sampai 200.000 aja. Ya, sampai kami kewalahan, air wudhu pun pada waktu itu juga agak sedikit bermasalah karena kapasitas bersamaan mau berwudhu dalam jam yang sama. Tapi insya Allah sekarang ini kami sudah antisipasi, Kementerian PUPR itu sangat proaktif mendengarkan apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan di Masjid Istiqlal. Sekali lagi melalui forum ini saya berterima kasih kepada Presiden Pak Jokowi ya. Semua permintaan kami kepada Presiden dipenuhi, perluasan, kemudian pengkinclonan Masjid Istiqlal. Ya, sekali lagi kami berterima kasih kepada Menteri PUPR juga, kerjanya sangat cepat sehingga seperti inilah kita lihat Istiqlal menjadi kebanggaan, karena memang Istiqlal sekarang dipilih sebagai semacam koordinator imam-imam masjid internasional, dan kita juga dipercaya sebagai ketua paguyuban asosiasi masjid-masjid ibu kota. Jadi prestasi Istiqlal di internasional ini. Nah, satu lagi poin, kita akan mendapatkan award penghargaan yang dunia, satu-satunya masjid yang dapat penghargaan ini, Green Mosque itu ya. Dan mungkin awal Ramadan inilah kita akan resmikan penerimaannya. Kami belum melaporkan juga ke Bapak Presiden bahwa manajemen dan New Istiqlal ini sudah mendapatkan penghargaan. Dan satu lagi poin yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman,
satu-satunya masjid ibu kota yang bersih daripada COVID-19. 2 laboratorium yang menguji di atas, ternyata hasilnya angin selatan ini bertiup dari Monas, kan tidak ada perumahan di situ, jadi segar udaranya, bertiup ke utara. Istiqlal kan nggak pakai dinding, jadi siklus udaranya sangat lancar, pelakunya di atas sangat tinggi, jadi tanpa AC tapi sangat dingin. Dan bukan hanya dingin, ternyata juga bebas COVID. Jadi 2 tempat umumnya pun juga plong gitu kan, jadi juga tidak ditemukan virus di situ. Nah, mereka juga kaget, loh kok bisa? Sampai ada yang nggak percaya. Laboratorium yang kedua juga datang menguji, oh iya kok bisa? Nah, itulah hebatnya arsitek masjid ini, ya, siklus udaranya mengalir ya, dan juga tanpa AC tapi dingin kan. Nah, itulah, terima kasih semuanya kepada teman-teman wartawan. Saya mengundang rekan-rekan wartawan beri masukan. Masyarakat pun juga kritiklah kami, berikanlah masukan kepada kami. Saya akan jadi pendengar aktif. Bagi saya, kritikan itu suatu kebutuhan kalau kita ingin sesuatu yang lebih baik. Terima kasih. Pak, ada pejabat atau tokoh yang khawatir masih ada lagi, Pak? Saya kira kami sudah menyampaikan. Yang jelas Pak Menko-nya rajin ke Masjid Istiqlal, dan ada juga beberapa menteri yang rajin ke Istiqlal, misalnya Pak Erik, ya kan? Menteri Perdagangan, Pak Bahlil, Pak Agus, ya, Menteri Koperasi, Pak Eri, Menteri Pak Sandi, ya. Ya, jadi semuanya tuh, bahkan istrinya pun juga aktif Masjid Istiqlal. Nah, jadi kita berharap semoga ke depan nanti insya Allah Istiqlal ini betul-betul menjadi oase spiritual untuk memberikan kesejukan kepada warga kota yang gersang ini. Nah, ketika ibu kota tidak ada ruang istirahat batinnya, itu nanti akan semakin gersang. Kehadiran Istiqlal ini kita harapkan memberikan pencerahan batin terhadap kepanikan, keganasan, dan power struggle yang ada di metropolitan. Metropolitan tanpa ada ruang istirahat batin itu jadi tambah masalah. Dengan hadirnya Istiqlal, maka itu bisa menjadi pelembut hati yang keras, pelurus pikiran yang penegak dari langkah-langkah yang keliru, ya, pembersih hati yang kotor. Itulah fungsi Istiqlal. Mudah-mudahan Istiqlal berkontribusi terhadap keluhuran sebuah bangsa dalam menggapai cita-citanya. Oke. Ada lagi? Yuk kita siap-siap maghrib.